abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini di hari yang berselimut suka dan bahagia kaum muslimin dan muslimat di perkotaan hingga pedesaan, sampai masyarakat pegunungan, para nelayan, para petani, bahkan sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai refleksi tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan keagungan. Ramadan bukan sekedar bulan penuh ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati terhadap sesama. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, serta kehidupan kita di bulan-bulan mendatang dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuknya. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun, kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus diwujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, menahan amarah, dan membangun kasih sayang. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat kembali tali silaturahmi, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahmi yang kuat merupakan bagian dari refleksi ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan ini. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, puasa, zikir. Kini saatnya kita juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat harus kita jaga dan rawat dengan penuh keikhlasan. Memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus, serta saling mendoakan adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Lebih dari sekedar tradisi, silaturahmi dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hal ini menunjukkan
bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tetapi juga akan mendatangkan berbagai kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beruntung dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Dahulu, perubahan terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, kini perubahan terjadi begitu cepat dalam hitungan dekade bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet pada tahun 1990-an, yang itu menandai awal dari era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan ajaran agama. Dulu orang berkomunikasi langsung dengan telepon genggam atau telepon rumah, sekarang meningkat menjadi handphone, bahkan menjadi smartphone. Di era teknologi saat ini, interaksi dan pergaulan manusia modern tidak hanya dilakukan dalam bentuk kontak fisik semata. Dengan berbagai penemuan canggih yang terus berkembang, manusia bisa melakukan kontak dalam bentuk digital. Saat ini manusia hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Interaksi di dunia nyata saat ini sudah mulai tergerus dengan adanya interaksi di dunia maya. Dengan mudah ditemui ketika dua orang atau lebih berkumpul, mereka justru asik dengan handphonenya masing-masing, berselancar di media sosial, ataupun sekedar bermain game. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Itulah fenomena zaman sekarang. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau, kini tersedia dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan itu, perubahan ini juga membawa tantangan besar bagi kita umat Islam. Informasi yang beredar di dunia maya tidak semuanya benar dan bermanfaat. Hoax, fitnah, dan berita palsu semakin sulit dibedakan dengan fakta, sehingga menuntut kita untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Lebih dari sekedar komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia dalam bekerja dan beraktivitas. Di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things telah menggantikan banyak pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Kita melihat bagaimana otomatisasi telah mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentunya membawa manfaat yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan-tantangan yang baru, seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan tradisional dan munculnya ketimpangan dalam akses teknologi.
Di tengah derasnya arus perubahan ini, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan kita dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika kita tidak berhati-hati, kemajuan teknologi dapat membuat kita lalai dalam beribadah, lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah, bukan sebagai sarana yang membuat kita semakin jauh dari Allah dan nilai-nilai kebaikan. Pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung mengarah kepada sikap menggampangkan dan menyepelekan semua hal akibat media sosial ini menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak saat ini orang yang bermedia sosial tidak mengedepankan akhlakul karimah. Jari jemari dalam status dan komentar di media sosial malah terkadang lebih tajam dari mulut tatkala berbicara. Di media sosial banyak yang tidak menghormati orang tua dengan berkata semaunya, jauh dari akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW dan orang tua kita dahulu. Ujaran kebencian, fitnah, hibah, namimah, dan mengkonsumsi informasi hoax sudah menjadi hal yang lumrah di media sosial. Sikap ini jelas dan tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismum wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Jangan pula kalian memata-matai dan saling menggunjing. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sebagai muslim yang hidup di era modern, kita dituntut untuk cerdas dalam menyikapi perubahan ini. Islam tidak pernah menolak kemajuan, tetapi justru mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan umat. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, penyebaran ilmu, dan peningkatan kesejahteraan umat jika digunakan dengan bijak. Namun jika kita terlena dan membiarkan diri hanyut dalam kecanduan digital, maka kita justru akan kehilangan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam, kita dapat menjalani kehidupan modern ini tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah yang taat. Bagaimana firman Allah di Quran surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Keimanan dan ketakwaan harus tetap menjadi dasar dalam menghadapi perubahan zaman ini. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat, memperkuat ukhuwah, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai malah justru kemajuan teknologi menjauhkan kita dari agama dan melelehkan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, revolusi industri 4.0 membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus siap menghadapi dan memanfaatkan peluang ini dengan bijak. Salah satu caranya menghadapinya adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Jangan sampai kita tertinggal dan dibelenggu oleh kebodohan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat As-Zumar ayat 9. Selain itu, kita juga harus menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan teknologi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahmi, bukan untuk menyebarkan fitnah atau kebencian. Dalam menghadapi tantangan ini, marilah kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW, "Ittaqillah sumakunta, wa'atbingis sayyi'at al-hasanah tamhuha, wa kholiqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi era digital ini. Semoga kita tetap teguh dalam iman dan istiqomah di jalannya di tengah cepatnya perubahan zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.